Perkenalkan, nama saya Marina Fortuna Carmelungu Belen. Di modul yang ke-6 ini, saya akan membuat tutorial yang pertama, belajar seeder pada Laravel. Nah, dengan seeder, kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menginput data ke database secara manual. Apalagi jika ada banyak data yang testing yang perlu kita input ke database. Pasti sangat tidak efektif dan sangat menyita banyak waktu. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Maaf, di sini ada teman saya Nanda yang mengganggu. Oke. Di sini kita buka view di terminal. Nah, di sini file namanya masih Fernando ya. Kita coba gantikan dengan nama saya. File project saya kuliah web. Nah, di sini saya ketikkan PHP Artisan Make. PHP Artisan Make .2 seeder spasi pegawai seeder. Nah, oke, kita enter. Oke, seeder create successfully. Kita langsung saja melihat seeder yang sudah kita buat di menu database. Menu pegawai seeder. Nah, teman-teman sudah muncul ya file database-nya. Nah, kemudian sekarang kita X dulu ini. Kita langsung saja buat kita di sini seperti biasa use Illuminate ya. /support/tb. Nah, oke, selanjutnya kita save di sini slash kita public function, kita slash insert data ke tabel pegawai. Kemudian kita enter db.2 dua kali table buka kurung petik 1 pegawai. Kemudian di sini insert. Nah, setelah itu kita enter buka kurung biasa kurung siku, kita enter petik 1 pegawai underscore nama sama dengan petik 1 kita contohkan dengan Kristianus. Kemudian di sini kita tambahkan koma. Nah, teman-teman, selanjutnya kita buat yang sama. Pegawai underscore jabatannya. Jabatan sama dengan petik 1 kita contohkan dengan anggota. Kemudian berikut pegawai underscore umur. Umurnya kita contohkan 20 ya. Kemudian koma. Selanjutnya pegawai petik 1 dulu ya, pegawai underscore alamat ya, alamat sama dengan Adonara. Petik 1 Adonara. Kemudian koma, kita enter. Selanjutnya pegawai JK ya, jenis kelamin sama dengan laki-laki ya, laki. Kemudian koma, kita enter.
Di sini kita tambahkan titik koma ya. Kemudian kita save as. Nah, selanjutnya di terminal ini kita ketikkan php artisan spasi db titik 2 seed, kemudian kelas sama dengan pegawai seeder. Kita enter. Database seeding complete successfully. Kemudian kita langsung saja buka localhost. Kita cek pegawai. Oke, teman-teman, sudah muncul data Tinus ya. Oke, selanjutnya seperti yang Visual Studio Code yang sudah saya buat ya. Begitu saja tutorialnya tentang seeder. Terima kasih. Faker pada Laravel. Oke teman-teman, di tutorial kali ini saya akan membuat tutorial Faker pada Laravel. Sebelum itu kita belajar dulu apa itu Faker. Faker adalah library PHP yang dibuat oleh Frankis dan Toto. Faker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Faker berguna untuk membuat contoh-contoh data. Langsung saja kita coba penggunaan Faker. Kita ambil contoh, misalnya kita membuat 50 data pegawai yang akan kita jadikan sebagai data testing pada aplikasi yang sedang kita bangun. Dan sekarang kita akan membuat data pegawai dengan menggunakan Faker. Yang pertama kita buka file seeder pegawai seeder.php yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya ya. Di sini yang pertama kita matikan dulu script yang sebelumnya kita buat. Di sini kita matikan. Oke, di bagian sini juga kita matikan. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita enter. Kita ketikkan /insert data ke tabel pegawai menggunakan Faker. Nah, setelah itu di sini enter db titik 2 kali table
buka kurung, petik 1 pegawai, kemudian insert kurung biasa, kurung siku, kemudian enter. Nah, di sini kita ketik 1 pegawai underscore nama, kemudian sama dengan variabel vector name, koma. Selanjutnya kita lakukan yang sama, pegawai underscore jabatan sama dengan variabel vector, kemudian variabel vector, kemudian di sini kita ketikkan job title, koma. Selanjutnya kita enter, pegawai umum underscore umum, kemudian variabel vector, kemudian di sini number between buka kurung 25 sampai 40 ya. Kemudian koma. Selanjutnya pegawai underscore alamat variabel vector, kemudian address, koma, enter. Selanjutnya pegawai underscore karena jenis kelaminnya tidak usah ya. Jadi selanjutnya di sini ketik 1 ID kecamatan sama dengan variabel vector number between 1 sampai 5. Kemudian di sini kita akhiri komanya karena sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman, kita sebelum DB di sini kita tambahkan dulu variabel vector titik 2 kali create buka kurung petik 1 ID underscore ID petik 1, kemudian titik koma, kemudian enter for buka kurung variabel i 1 titik koma, variabel i kemudian 50 variabel y plus kemudian kurung kerawal,
Nah, kemudian kita ke atas, coba kita lihat. Nah, di atas ini sudah ya, use Faker Factory as Faker. Nah, selanjutnya kita save all. Di sini masih ada kesalahan. Nah, teman-teman, di sini saya lupa kurung pengawal penutup dan titik komanya. Jadi sudah benar. Nah, selanjutnya di terminal ini kita ketikkan php artisan db titik 2 sheet, kemudian kelas sama dengan pegawai seeder. Kemudian kita enter. Kita menunggu. Oke teman-teman, sudah successfully. Nah, kemudian selanjutnya kita buka localhost. Kita coba refresh dulu ya. Oke, data pegawainya sudah muncul ya teman-teman. Ada sekitar 50 data pegawai di sini. Dan di pegawai JKS di sini masih kosong. Di sini nanti kita bisa isi secara manual. Teman-teman, begitu saja tutorial cara penggunaan Faker-nya. Terima kasih. Sudah, Pak? Putri mau kesini. Faker pada Laravel. Oke teman-teman, di tutorial kali ini saya akan membuat tutorial Faker pada Laravel. Sebelum itu kita belajar dulu apa itu Faker. Faker adalah library PHP yang dibuat oleh Frankis Gantoto. Faker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Faker berguna untuk membuat contoh-contoh data. Langsung saja kita coba penggunaan Faker. Kita ambil contoh, misalnya kita membuat 50 data pegawai yang akan kita jadikan sebagai data testing pada aplikasi yang sedang kita bangun. Dan sekarang kita akan membuat data pegawai dengan menggunakan Faker. Yang pertama kita buka file seeder pegawai seeder.php yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya ya. Di sini yang pertama kita matikan dulu script yang sebelumnya kita buat. Di sini kita matikan. Oke, di bagian sini juga kita matikan. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita enter. Kita ketikkan /insert
insert data ke tabel pegawai menggunakan vector. Nah, setelah itu di sini enter db titik dua kali table buka kurung petik 1 pegawai, kemudian insert kurung biasa kurung siko, kemudian enter. Nah, di sini kita ketik 1 pegawai underscore nama, kemudian sama dengan variabel vector name, koma. Selanjutnya kita lakukan yang sama, pegawai underscore jabatan sama dengan variabel vector, kemudian variabel vector, kemudian di sini kita ketikkan job title, koma. Selanjutnya kita enter pegawai umum underscore umum, kemudian variabel vector, kemudian di sini number between buka kurung 25 sampai 40 ya. Kemudian koma. Selanjutnya pegawai underscore alamat variabel vector, kemudian address, koma, enter. Selanjutnya pegawai underscore karena jenis kelaminnya tidak usah ya. Jadi selanjutnya di sini ketik 1 ID kecamatan sama dengan variabel vector number between 1 sampai 5. Kemudian di sini kita akhiri komanya karena sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman, kita sebelum db di sini kita tambahkan dulu variabel vector titik dua kali create buka kurung petik 1 ID underscore ID petik 1, kemudian titik koma, kemudian enter for buka kurung variabel i 1 titik koma,
variabel i kemudian 50 variabel y plus kemudian kurung kerawal. Nah, kemudian kita ke atas, coba kita lihat. Nah, di atas ini sudah ya, use factor factory as factor. Nah, selanjutnya kita save all. Di sini masih ada kesalahan. Nah, teman-teman, di sini saya lupa kurung kerawal penutup dan titik komanya. Jadi sudah benar. Nah, selanjutnya di terminal ini kita ketikkan php artisan db titik 2 sheet kemudian kelas sama dengan pegawai seeder. Kemudian kita enter. Kita menunggu. Nah, oke teman-teman, sudah successfully. Nah, kemudian selanjutnya kita buka localhost. Kita coba refresh dulu ya. Oke, data pegawainya sudah muncul ya teman-teman. Ada sekitar 50 data pegawai di sini. Dan di pegawai JKS di sini masih kosong. Di sini nanti kita bisa isi secara manual. Teman-teman, begitu saja tutorial cara penggunaan Faker-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk pada tutorial yang keempat, membuat pencarian pada Laravel. Pencarian yang akan kita buat adalah pencarian data pegawai yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja. Untuk membuat pencarian, kita membutuhkan 2 buah root dan 2 buah metode. Langsung saja teman-teman, kita buka Visual Studio Code di web PHP. Kita buka web.php. Nah, di sini kita akan membuat root baru ya. Kita tambahkan, maaf, saya salah letak. Nah, di sini saya tambahkan root baru. Di sini root titik 2 kali get buka kurung petik 1 slash pegawai slash cari kemudian app http controller pegawai controller add cari petik 1 kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, kemudian kita buat fungsi baru di pegawai controller.php.
kita buat sebuah fungsi baru. Di sini kita tambahkan fungsi public function di sini ya, teman. Di sini public function cari, kemudian buka kurung request variabel request. Oke. Kemudian sini kita buka kurung awal, enter. Nah, di sini kita ketikkan slash menangkap data pencarian. Kemudian enter, variabel cari, kemudian sama dengan variabel request cari titik koma, kemudian enter, slash 2 kali, mengambil data dari tabel pegawai sesuai pencarian data. Oke, selanjutnya enter, variabel pegawai sama dengan db titik 2 kali, table buka kurung petik 1 pegawai, kemudian kita enter. Di sini ketikkan join buka kurung petik 1 kecamatan, kemudian petik 1 koma petik 1 kecamatan, ID kecamatan, petik 1 koma petik 1 sama dengan petik 1 koma petik 1, kemudian pegawai ID kecamatan. Kemudian di sini selanjutnya where buka kurung petik 1 pegawai titik pegawai nama underscore nama, petik 1 koma petik 1 like petik 2% variabel cari
titik persen paginate kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Nah, selanjutnya di bawah return view, buka kurung, petik 1, indeks, koma, kurung siku, petik 1, pegawai, sama dengan variabel pegawai, kemudian titik koma, Oke, selanjutnya kita save as. Nah, setelah itu seperti yang sudah kita tetapkan pada root, ada 2 buah metode yang akan kita gunakan, yaitu metode yang akan menampilkan data yang belum diproses dan metode yang akan melakukan pencarian data dan akan menampilkan datanya kembali. Nah, selanjutnya kita buka index viewindex.php. Kita ketikkan, kita cari di sini, kita tambahkan p cari data pegawai, kemudian tutup /p, enter. Selanjutnya from action, kemudian sama dengan petik 2 /pegawai, cari metode sama dengan petik 2 get, kemudian enter. Selanjutnya input name sama dengan cari tipe sama dengan text placeholder, masukkan nama pegawai, required value, all, cari. Kemudian kita enter. Kemudian di bawah sini input type, input tipe sama dengan petik 2 submit, value sama dengan cari, kemudian kita save as. Nah, selanjutnya kita buka terminal. Di sini kita sudah jalankan
Coba kita hapus, kita coba jalankan PHP Artisan ulang ya. Oke, kita jalankan PHP Artisan Serve. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba buka browser. Kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah muncul ya. Cari data pegawainya. Kita coba cari nama Nando. Kita cari. Nah, sudah muncul nama Nando di sini. Coba kita cari nama Lila. Tidak ada. Coba kita kembali ke Nando. Kita coba cari nama Bun Marina. Tak ada cu. Oke teman-teman, begitu saja tutorial dari saya membuat pencarian data pada Laravel. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial yang kelima, membuat bootstrap pada Laravel. Nah, langsung saja kita membuatnya. Kita buka di file saya, kita buka di C, di exam, di htdocs, di kuliah web, kemudian di public. Nah, teman-teman, di sini kita buat folder baru, ya, namanya CSS, kecil ya, CSS dan JS. Oke, kemudian di sini saya sudah terlebih dahulu mendownload Bootstrap 5.0.nya ya. Jika teman-teman belum mendownload, teman-teman bisa mendownloadnya di link yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah mendownload Bootstrapnya ya. Jadi kita buka Bootstrap di Bootstrap 5.0. Nah, di CSS ini kita cari yang namanya Bootstrap min CSS. Di sini kita copy, kemudian kita pastekan di nama folder yang tadi sudah kita buat. Di htdocs, kuliah web, public. Nah, kita paste di CSS. Nah, kemudian yang sama kita buka kembali Bootstrapnya. Kita copy yang JS, kita copy yang min, kemudian kita pastikan lagi yang sama di C, exam, htdocs, kuliah web, public. Nah, di JS kita paste. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan dengan setiap halaman di indeks. Selanjutnya kita Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya kita buka di sini. Nah, di include CSS or JS from master layout, kita copy ini. Kita copy. Kemudian kita buka visual di index.blade.php. Nah, di sini kita enter, kita pastekan di sini.
Kemudian kita buka kembali, kita copy yang ini, JavaScript-nya, kita copy, kemudian kita paste di bawah pegawai. Oke. Di sini. Nah, selanjutnya kita save all dulu. Kemudian kita buka JS di yang folder JS tadi yang sudah kita buat. Sorry teman-teman, di exam ya. Docs, web, public, di JS. Nah, Bootstrap min ini kita copy namanya. Oh, sorry teman-teman, dari CSS ya. Kita copy. Sorry. Nah, kita copy. Kemudian kita buka visual. Di sini kita pastenya di style, di sini kita hapus, kita paste di sini. Nah, setelah itu yang sama kita buka kita buka ini di JavaScript-nya. Kita copy juga. Kita paste di sini. Di script-nya kita paste. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, teman-teman, selanjutnya kita buka localhost. Kita kembali di sini, kita coba untuk refresh ya. Oke teman-teman, sudah muncul tampilannya seperti ini. Sudah warna biru seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mengedit namanya agar terlihat lebih rapi ya. Selanjutnya teman-teman, kita buka di link Bootstrap ini. Nah, di sini saya maaf ada iklan. Nah, di sini saya pilih, maaf sabar, baterai saya lemah. Di bunda Pak. Saya celok. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini saya pilih yang B4 link Bootstrap. Kita klik di sini. Kita menunggu. Nah, teman-teman, di sini kita pilih BS4 containers. Nah, di Bootstrap 4 containers ini kita coba tarikan ke bawah. Nah, di example kita yang 10 mana?
Kita copy scriptnya ini. Kita copy. Nah, selanjutnya kita buka visual. Nah, di index.bat.php ini kita pastekan di setelahnya. Nah, di sini kita enter. Kita Ctrl V ya. Aduh, sorry. Kita paste ulang. Kita copy ulang. Kita enter. Nah, teman-teman, selanjutnya kemudian kita tarikan ke bawah di indeks kita ke bawah. Nah, selanjutnya kita ketik di bawah div. Di sini di pegawai linknya. Nah, di sini kita enter. Kita ketikkan /div. Nah, selanjutnya kita save as. Nah, selanjutnya kita buka browser. Kemudian refresh. Bunda pas masih dulu. Nah, teman-teman, sudah muncul ya dia di dalam satu tabel atau satu kotak seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tabelnya supaya lebih bagus lagi. Kita buka kembali di Bootstrap tadi. Kemudian kita ke BS4 tabel. Maaf, di sini agak sedikit jaringan. Kita menunggu karena jaringan saya agak sedikit lemot, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita ke bawah. Kita pilih hover rows. Nah, di sini kita klik di try it yourself. Nah, di sini Udah seras kentut lah. Kemudian kita copy dari class table hover. Kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian kita paste. Oke, teman-teman, di sini kita pastekannya di sini ya. Border ini kita hapus saja dulu. Kita Ctrl V. Nah, setelah itu kemudian kita ketikkan setelah hover di sini ya. Kita ketikkan table.
table, 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 SM, kemudian kita save all. Nah, kemudian kita kembali localhost, kita coba untuk refresh. Nah, teman-teman, sudah muncul, dia seperti ada garis untuk pemisah data-datanya ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat datanya berubah ya. Kita membuat kombinasi dengan data yang lain atau membuat warnanya. Teman-teman, kita langsung saja buka kembali di Bootstrap. Nah, kita buka di Bootstrap Tables. Nah, di sini saya pilih yang ke strippers rows. Nah, di sini kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di index. Nah, di SM sini, Ctrl V, titiknya kita hapus. Nah, setelah itu kita save all. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke localhost, kita coba untuk refresh. Nah, teman-teman, sudah muncul perbedaan warnanya ya. Di sini warnanya agak sedikit abu-abu dan di sini warnanya putih. Jadi kita bisa lihat sendiri perbedaannya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tombol ubah dan hapus ini. Kita akan menggantikan warnanya ya. Untuk itu kita kembali ke Bootstrap. Untuk mengubah warnanya kita ke BS4 buttons. Oke, di sini kita akan membuat, di sini ada primary. Primary itu untuk warna birunya biru cerah. Dan kalau secondary itu untuk warna abu-abu, kalau success itu untuk warna hijau. Nah, kalau untuk info, dia warnanya seperti kayak birunya, tapi birunya biru tidak terang gitu ya. Kalau untuk warna warning, warnanya kuning, dan danger warnanya merah. Sedangkan warna dark, warna hitam, dan warna light itu putih. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat tombol ubahnya berwarna biru info ini ya. Sedangkan untuk ubah saya akan membuatnya untuk ubah danger warna merah. Nah, jadi selanjutnya kita buka di Visual Studio Code. Nah, di index.blade ini kita ketikkan di sini. Nah, di sini kita ketikkan kelas sama dengan petik 2 btn spasi btn straps sm btn, kemudian dengar kos btn
Oh sorry, ini kan saya akan membuat untuk ubah banyak warna biru ya. Jadi info bt kelas sama dengan btn sm btn sm btn info, kemudian petik 2 ahref. Nah, selanjutnya di sini kita enter ya, di sini kita enter. Nah, untuk hapusnya di sini kita lanjutkan dengan kelas sama dengan petik 2 btn kemudian sm btn strap dengar, kemudian petik 2. Nah, teman-teman, selanjutnya kita save file. Nah, kemudian kita kembali ke localhost. Di sini kita coba untuk refresh. Nah, teman-teman, sudah berubah ya, warna ubahnya menjadi warna biru, kemudian warna hapusnya menjadi warna merah. Nah, selanjutnya saya akan membuat kolom halamannya ini. Kita akan membuat kolom halamannya menjadi warna. Selanjutnya kita buka kembali ke Bootstrap 4 buttons. Nah, kita base 4 alters. Alters ya. Nah, success info primary warning dark primary. Warnanya sama seperti ini ya, yang kita di layar saya. Nah, saya akan copy ini ya, success ini saya copy. Kita copy Ctrl C. Nah, kemudian kita buka index.php. Kemudian di sini ya, kita paste di sini. Nah, suksesnya ini kita gantikan dengan info ya, info. Nah, kemudian di bawah data per halaman ini kita enter, kita di sini ya, di sini kita buat div, kita tutup /div ya. Nah, selanjutnya kita save as. Nah, selanjutnya kita buka localhost, kita refresh. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul ya warna untuk halaman dan jumlah datanya, warna biru ya. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan halamannya, atau ini halaman dan nomor halamannya ini kita buat menjadi satu halaman atau satu kolom. Kita buka BS di Bootstrap, BS4 grid ya, BS4
grade basic. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Nah, sekarang di sini kita copy scriptnya. Semuanya kita copy. Nah, selanjutnya kita buka indeks. Kita paste di bawah div kelas ya. Di sini kita paste. Sorry. Kita ulang, kita copy ulang. Kita copy ulang. Ctrl C. Nah, kita pastenya di sini. Tab V. Kemudian kita 2 kali ya pastenya. Nah, setelah itu kita save all. Nah, coba kita buka localhost. Kita refresh. Maaf teman-teman, ini masih salah. Kita buka teman di sini. Selanjutnya kemudian nah di sini kita copy halaman, data per halaman kita copy. Nah, di cool ini kita hapus. Kita paste. Nah, setelah itu, nah di bawah sini juga kita hapus untuk S4. Kita hapus, kita copy yang variabel pegawai linksnya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita save all. Kita coba kembali buka browser. Kita refresh ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah muncul ya tampilan halaman jumlah datanya, data per halamannya. Halamannya sudah muncul di sebelah kanan. Sudah muncul. Seperti ini. Teman-teman, sekarang kita akan membuat tombol carinya lebih bagus lagi atau berwarna. Nah, sekarang kita buka kembali di Bootstrap. Nah, kita buka Bootstrap Input Groups. Nah, di sini untuk ini nah, kita copy nah input group buttons ini. Kemudian kita copy dari sini. Kita copy. Nah, kita buka Visual Studio Code. Kita simpan di indeks di bagian bawah from action di sini ya. Kita enter atau Ctrl V. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya kita tulisan input type di sini kita hapus.
Kemudian kita kopikan dengan input name cari ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah itu yang di sini kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kemudian buton kelas juga kita hapus. Dan di sini kita isi dengan input type. Kita copy. Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita copy. Kita hapus saja ya di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita Ctrl S atau save file. Kemudian kita buka localhost. Kita coba untuk refresh ya. Sudah berubah warna tombol pencariannya menjadi warna biru ya. Coba kita cari Fortuna. Nah, sudah muncul Fortuna di sini. Oke. Sudah berarti ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat tambah pegawai baru ini menjadi lebih bagus lagi. Kita buka di index, di visual. Nah, di bawah ini, di sini. Nah, di sini kita ketikkan A kelas sama dengan petik 2 btn success agar warnanya menjadi hijau ya. Success btn sm. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, kemudian kita buka localhost. Kita coba untuk refresh. Nah, sudah muncul ya tambah pegawai barunya menjadi warna hijau. Cari data pegawai ini coba kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kita save all. Nah, sudah ya teman-teman. Tambah pegawai barunya menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan membuat tambah pegawai baru ini berpindah ke dia berpindah ya. Coba kita ke sini visual. Nah, di A kelas ini kita copy dan kita hapus. Nah, kita pindahkan di sini. Coba kita save. Nah, coba kita refresh. Nah, dia sudah berpindah ke tengah seperti ini, teman-teman. Kita akan coba merubahnya lagi. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di div kelas ini kita copy, kita hapus, kita pindahkan di sini ya. Ctrl V. Nah, setelah itu di sini juga kita tutup dengan div ya. Karena kita sudah buka, jadi kita harus tutup juga. Ctrl S. Nah, kemudian coba kita buka localhost, kita kembali refresh. Nah, sudah muncul di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk di SM-nya kita ganti dengan MD. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita coba refresh. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, berarti sudah berhasil. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengubah datanya. Kita buka Visual Studio Code di index. Nah, kita copy,
link ref ini, kita copy, kemudian kita paste di edit. Di sini kita enter, kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke index, kita copy JavaScript-nya yang paling bawah, JavaScript, kita copy, kemudian kita paste di edit.php. Di bawah di sini kita paste. Nah, selanjutnya Ctrl S. Nah, kemudian kita buka browser, kita buka tab baru, kita ketik, kita buka link https://get bootstrap kita tunggu karena jaringannya. Nah, teman-teman, di sini kita ketikkan, kita klik get start. Nah, kemudian kita cari input group ya, atau kita ketik saja input group. Nah, di sini kemudian kita copy div class, kita copy, nah kita buka visual, di edit, kita paste di sini ya, kita paste di bawah input type. Nah, di sini kita pastenya 5 kali ya. Mana di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pastenya 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita kembali buka bootstrapnya, kita copy div class yang paling bawah, kita ganti dengan div yang keempat ya, yang 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini kita sabar. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang keempat ini kita hapus. Kemudian kita paste. Nah, di sini setelah itu kita mulai isi dari yang pertama. Add ini kita hapus kita ganti dengan nama. Kemudian add yang kedua kita gantikan dengan jabatan. Ini kita gantikan dengan jabatan. Kemudian add yang ketiga ini kita gantikan dengan umur.
Lalu with text areanya kita gantikan dengan alamat ya. Alamat. Kemudian add yang terakhir kita gantikan dengan jenis kelamin. Alamat. Ini kita gantikan dengan jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita copy name nama ini, kita hapus, kita isikan di sini ya. Di sini kita paste. Nah, setelah itu recruit value-nya kita hapus juga. Kita simpan di samping nama. Nah, selanjutnya username-nya kita gantikan dengan nama semua, nama juga. Nama. Oke teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita save all. Kemudian sama juga kita isi untuk jabatan, umur dan alamat ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengisikan sesuai nama, jabatan, umur dan alamat. Sekarang coba saya buka kembali browser. Saya coba refresh. Nah, di sini saya coba mengubah Fortuna. Saya ubah umurnya menjadi 19 tahun dan alamatnya Horowura. Oke. Kita coba untuk simpan. Nah, sudah berubah di sini umur dan alamatnya menjadi 19 dan alamatnya Horowura. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat tombol ubah ini. Dia oke teman-teman, sekarang saya akan membuat tambahnya ya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di index kemudian kita tarik ke atas. Nah, kita copy ini. Kemudian kita buka view tambah. Kemudian kita paste di sini ya. Nah, setelah itu kita buka kembali lagi index, kita copy JavaScript. Kita buka tambah, kita paste di ini ya. Nah, selanjutnya kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita buka kembali browser di Get Bootstrap. Nah, di sini kita cari input group. Nah, di sini kita copy script yang pertama.
kita buka kembali di visual. Di sini kita enter ya, kita tambahkan 3 kali, kita copy paste 3 kali, 2, 3. Nah, untuk yang alamatnya kita menggunakan text area ya. Jadi kita buka lagi browser, kita copy script yang paling terakhir. Nah, kemudian kita buka visual, kemudian kita paste. Nah, untuk jenis kelaminnya kita buka lagi browser, kita cari ke bawah. Nah, di sini kita copy ya. Kita copy script yang pertama. Kemudian kita paste lagi di bawahnya yang kelima. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi dari pertama. Untuk add ini kita gantikan add nama ya. Kemudian yang kedua jabatan. Kemudian yang ketiga umur. Dan with text area ini alamat ya. Kemudian untuk jenis kelaminnya di option kita ganti jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita ke bawah, kita copy name atau nama, kita copy, kita hapus, kemudian kita paste di sini ya untuk nama. Selanjutnya kita username-nya kita ganti juga. Username-nya kita ganti menjadi nama ya. Nama. Oke, selanjutnya kita save file. Kita lakukan yang sama ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah lakukan hal yang sama ya, scriptnya. Selanjutnya saya buka browser, kita coba untuk refresh. Nah, kita coba tambah pegawai baru. Di sini saya tambahkan Nando, jabatannya anggota, umurnya 20, alamatnya Jalan Angkat, kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Coba saya simpan. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah ada muncul Nando, wakil ketua Jalan Angka, dan laki-laki. Oke teman-teman, begitu saja tutorialnya modul 6. Terima kasih.